Y kuadrat min 6Y min X itu ya? Oh, gambarnya ya? Iya. Oh, tuh. Ya berarti mari gambarnya dulu yang benar mah gitu. Ada yang bisa nggak nih? Rencananya bisa nggak nih soal ini? Bentar, saya share dulu. Mana share deh? Oh, ini dia. Saya tadi ini tiba-tiba harus ke Bandung Electronic Center gitu untuk mencari barang untuk dibeli gitu. Cuma barangnya nggak ada. Udah sana dengan menembus hujan dan sebagainya, menunda Anda, nggak taunya nggak ada barangnya. Yang ini ya Mas ya. Ini cari titik potongnya aja dulu. Titik potongnya berapa kira-kira? Kelihatan nggak? Kelihatan. Atau kayaknya enakan di Word aja ya biar apa namanya lebih mudah. Bentar, nanti ngopinya gitu kan. Bentar. Ini saya copy dulu di Word. Ini masuk nggak ya? Oh, enggak. Itu aja yang ditanyakan. Ada lagi nggak? Perlu itu sih kalau kalau saya. Ini bingungnya karena kamu aja membayangkan gambarnya apa gitu ya. Kenapa? Gambarnya apa gitu ya. Oke, kita coba titik potong dulu ya. Titik potongnya udah dapat? Titik potong belum sih tapi. Kan bisa dari sini kan berarti. Ini kan berarti X sama dengan 2Y min 7 ya kan? Yang ini X-nya sama dengan Y kuadrat min Y kuadrat min 6Y ya, sama ya tetap ya. Jadi 2Y min 7 sama dengan Y kuadrat kan? Y kuadrat, dibawa ke sana kan negatif, berarti Y kuadrat Y kuadrat enggak pakai equation dulu lah biar gampang ya. Y kuadrat min 6Y gitu ya, betul ya? Seperti ini. Benar nggak? Ini ya. Terus kemudian ruasnya jadi Y kuadrat. Kenapa Y-nya besar? Y kuadrat. Apa nih? Y kuadrat min 6Y, 8Y ya? Iya, Pak. 8Y. Terus plus 7. Ditambah 7. Ya, sama dengan 0 ya. Nah, ini kan berarti bisa difaktorkan kan berarti ya. Berarti X min 7 gitu ya. Y kok X min 7 kemudian Y min 1. Ini ya, sama dengan 0 ya. Kita potongnya berarti di X sama dengan Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 7. Nah, 1 dan Y sama ini ngitung apa sih? Luas ya? Iya, luas itu daerah. Luas daerah. Atau ditulis di sini soalnya ya. Ini enak. Di sana hujan nggak, Sar? Di rumahmu, Sar? Di Tangerang mendung tapi. Oh, kalau di Bandung hujan. Oh, untuk kuliah semester depan ya. Semester depan ini rencananya Anda ada praktikum nggak semester ini, semester depan? Ada sih satu itu SKS praktikum di algoritma pemrograman. Oh, berarti Anda harus onsite nanti.
Jadi yang diutamakan oleh institusi itu mata kuliah praktikum. Jadi harus onsite itu, onsite ke sini. Anda sebetulnya pengen onsite atau online sih? Onsite sih. Hah? Onsite sih. Kenapa? Onsite sih biar bisa ketemu langsung. Ya, Onsite, Pak. kalau begitu berarti harus siap-siap Anda ke sini ke Bandung. Saya juga ada nyari kos sih. Oh, udah nyari? Oke, oke. Nanti bisa ketemu saya ya. Kita Kalau onset Pak, berarti cuma matkul yang ada praktikum doang. Yang sama onsite gitu. rencana saya itu untuk mata kuliah yang tingkat kelulusannya itu rendah. Jadi kayak kalkulus lanjut itu rencananya nanti juga akan di-onset-kan. Tapi sangat tergantung pada ini ya. Nanti kami itu akan rapat hari Senin ini untuk membicarakan terkait dengan kapasitas kelas. Artinya kalau kita online itu kan nggak bisa onsite kan berarti tidak bisa semuanya kan, kapasitas hanya 50%. Jadi artinya nanti Anda digilir minggu ini misalkan yang NIM ganjil, minggu depan NIM genap gitu. Paling gitu. Nggak apa-apa kan gitu ya? Nantilah minggu Senin ini Senin ini akan dicoba dicek kesediaan kelasnya. Nanti kalau misalkan bisa ya otomatis kita masuk gitu. Nah, oke. Oh, ini X-nya berapa ya? Kalau X-nya 1, Y-nya X-nya berapa nih? Ini X-nya berapa pasangannya? Kalau Y-nya 1 berarti 5. min 5 ya? Min 5 ya? Maksudnya min 5 maksudnya. Oke. Kalau ini berarti X-nya berapa nih? Kalau 7 berarti min 14 ya. Berarti 7 ya? 7. Ya. Ya. Ini. Nah, kalau misalkan Anda bingung menggambarkannya, di ini aja, dibuat ininya gitu, grafiknya aja langsung. Kok grafiknya? Gimana ya? Gimana? Ada usul nggak kira-kira caranya gambarnya kayak gimana? Bentar. Ini persamaan apa sih ini? Y kuadrat ini ya apa? Parabola, tapi parabola horizontal. Ini kalau kita lihat kan berarti Y kuadrat bentar, min 6Y kira-kira apa ditambah 2 kali 6 2 kali 3 9 ya, ditambah 9 kuadrat 9 gitu, paham nggak kira-kira? Sama dengan X min 9 plus ya. Jadi kalau dikuadratkan ini akan sama dengan Y min 3 gitu ya, dikuadratkan. Betul nggak? Dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Sama dengan X plus 9. Atau gini, ini min 9 gitu ya, tulis saja min 9 sini. Pernah nggak dapat yang menggambar grafik yang digeser-geser tuh, masih ingat nggak? Tapi kalau Anda bingung sih sebetulnya tinggal dibikin ini aja, kotak aja. Jadi kita coba lihat aja lah, kita coba kotakin aja ya. Tapi kalau kotak kayaknya bisa nggak ya? Oh bisa ya, dapat ya, Y-nya berapa kita ya? Oke. Dikotakin aja, pakai kotak aja. Kita pakai insert tabel mau berapa misalkan segini ya. Ini berarti kita punya X ya. Ini X ini Y. Kok nggak enak ya? X ini Y atau Y aja. Y ini X ya. Ini kenapa nggak bisa kecil sih?
Biar. Ya ini gerakin aja berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya mungkin bisa lah ditambahin 1 ya, ini 0 gitu, dari 0 gitu ya. Digeser dulu sebentar. Digeser dulu gini. Ini 0 lah ini sama 8 gitu ya, biar kelihatan. Nah, ini X1, ini X1 itu artinya maksudnya di apa? Di gambar 1 gitu ya, di gambar 1. Artinya maksudnya yang X min itu min 2Y ditambah 7 gitu. Sedangkan yang satu lagi, nah, ini X2 gitu ya, X2. Ini kenapa nggak bisa kecil ya? Masa harus dikasih gini? Lower. Ini bisa. Ini di subscribe Pak ya harusnya. Ya, pakai subscribe harusnya itu duanya. Ya benar pakai itu subscribe. Ya udah, nih. Ini itu sebenarnya di bawah sih. Artinya maksudnya ini dianggap sebagai apa? 1, ya ini 2 gitu ya. Kalau 0 dimasukin ke sini berarti ini 0 ya. Berarti X-nya 7 ya. Benar nggak? Kalau yang ini berarti kalau Y-nya 0, berarti X-nya 0 ya. Betul kan? Kalau 1 min 5 ya. Min 5, ini min 5. Kalau 2, ini 2 nih. Ini 2 berapa? Kalau Y-nya 2, berarti min 2 kali 2 kan min 4. Berarti 3, min 3 ya? Min 3. Min 3 yang ini digerain ke sama ya, min 3. Kemudian kalau 3 ini berapa? Berarti min 6, min 1 ya. Min Kalau 1. 4 berarti min 8, 1 ya. 1. Kalau Itu yang di X1 yang 0-nya harusnya min 7. mana? Yang mana? Yang ini? Yang Min 7 gitu? Oh iya, min 7 betul. Sorry. Minnya di min 7 ya, betul ya. Min 7, yang 4, 5 berarti min 10 ya. Berarti 3. Terus kemudian kalau 6 berarti min 12, berarti 5 ya, betul? 5. Terus kemudian kalau 7 lagi ya. Kalau 8 berarti min 16. 9. Ya, betul? Ya. Terus kemudian kalau yang di samping kanan ini, yang kanan, jadi ini anggap ini sebagai untuk yang satunya ya, ini 1, ini anggap sebagai 2-nya gitu ya, anggap sebagai 2-nya. Kalau dia itu sebentar. Kalau dia itu 2, berarti berapa? 2. Berarti 2 itu Y-nya ya. Berarti 4 dikurangi 12. Min 8. 8. Jadi 8 ya? Min 8 atau 8? Min 8. Min 8 ya. Oke. Kalau 3 berarti 9 dikurangi 18. Min 9. Min 9. Betul? Ya. Kalau 4 berarti 16 dikurangi 24. Berapa? 16 kurangi 24. 8. Hah? Min 8. Min 8 lagi? 8 atau min 8? Min 8. Ya kan di bawah terus kanan. Yang di bawah X. 8 kurang itu. 8, benar? Min 8? Ya, Pak, 16 min 8. kurang Ya nggak apa-apa. 8 benar. 25 dikurangi 30. Min 5. Min 5, berarti min 5 ya. Min 5. Terus kemudian berikutnya kalau 6 berarti 36 kurangi 36. 0 ya. Terus kemudian kalau 7 berarti 49 dikurangi 42. 7. Ya, betul ya. Ya. Kemudian kalau 8 berarti 64 dikurangi 48. Berapa? 12. 12. Tambah 4 berarti 16 ya? Betul. Ayo cek. Cek. Bentar.
Ini berarti ditengahin aja, biar bagus. Nah, ini baru digambar. Kita Kan gambar. 16. Hah? 16 tuh? Iya. Oke. Berarti kita insert ini. Ini sebetulnya ya nggak perlu juga, ini nggak perlu ditulis aja nih. Seperti itu, berarti ini tinggal digambar ya, digambar. Aku tadi mau ngapain? Oh, ini dulu ya. Insert ini yang garis lurus, line. Ya, terus kemudian line berikutnya. Jangan proses lama dong. Oh, merah aja. Oke. Nyaranin merah. Insert lagi. Ini paling dengan ini. X-nya yang negatif ya, berarti X negatif berarti sebelah sini ya. Berarti ini digeser. Ini gimana? Kemarin lagi ya, cara, oh ini bisa. Digeser ke sini. Y-nya tinggi nggak ya? Y-nya tuh dari 1 sampai 7. Ya, dibikin ini aja lah ya. Mendingan ke sini. Y-nya kan nggak ada negatif kan? Berarti ke sini aja. Oke, sip. Sekarang kita coba gambar 0,-7. 0,-7 itu berarti X-nya -7 ya, di sini berarti ya. Kita teraukan. Ini -7 di sini. Terus ada yang 0 lagi nggak? 6. 6. Kalau Y-nya 6, dia 0. Ya, berarti di sini ya. Seperti di sini. Ya, gambar berarti ya, di insert lagi. Ini adalah gambar dari yang itu ya. Kita gambarkan. Oke, geser. Sip. Nah, ini gambar dari yang satu ya. Kok bisa, Pak? Ya udah bisa aja. Dari sini aja lihat ya. 0,-7. Sorry, salah. Di mana salahnya? Aku lihatnya salah berarti ya. Aduh, ini kayaknya bukan ya, bukan ini gambarnya ya. Kira-kira berapa nih kalau 4 aja ya. 4 kalau 4 dia yang mana enaknya ya? 7 dengan 7 aja ya. 0 dengan -7 dan 7,7. 7,7 itu berarti 7 di sini ya. Nah, kita cek pakai ini. Salah tadi. Sorry. Ini 7 di sini. Ya, 7 di sini. Ini kenapa nggak bisa? Ya, 7 di sini, ini 7 di sini ya. Di sini ya, palingnya kira-kira di sini ya. Di sini nih, sorry. Oke, berarti gambar tadi salah. Saya lihatnya tadi gini, lihatnya itu yang ini nih, kebodohan saya itu di sini. Jadi saya lihatnya ini gitu, 0,7 dan ini. Kan dua garis yang berbeda kan ini ya. Makanya saya tadi membuat aduh, enggak taunya salah saya. Ya udah maaf. Oke, saya ini ya salah tadi. Berarti ini gambarnya itu kita, bentar, ini berarti begini. Oke, berarti salah. Ini tinggal ditarik saja ke bawah. Gini gambarnya. Oke, ini berarti digeser ke digeser ke sini. Inilah kira-kira ya gambar dari miring itu ya. Jadi kita ngambilnya dari 0, ini, sorry, dari sini ya. Jadi kita ngambilnya dari sini aja, dari 0,-7 dengan ini 7,7 ya, 7,7 yang kita ambil. Ya, ini bayanginnya adalah ini 7, ini adalah 7. Ya, gitu ya. Nah, sekarang gambar yang berikutnya. Yang ini 0,0 berarti di sini ya. 0,0 itu di sini, titiknya ya, titiknya di sini. Ini kenapa nggak bisa digambar? Oh, ini dia. 0,0 di sini ya. Ini gambar 2 ya, gambar 2. Terus kemudian 1,-5. 1,-5 berarti di bawah ya. Benar, sorry. 1, ini sayang. 1,-5 berarti dari sini ya, dari ujung sini. Bentar. Ini kenapa hilang-hilang? 1, Y-nya 1, X-nya -5. Ini kan tadi berapa tadi? -7 ya, ini -7.
Berarti kalau di situ ini 1, ini 1, min 5. Ya, mungkin di sini ya kira-kira ya, di sini. Oke. Kemudian 0,0, oke. Terus kemudian ke min 1, 1, min 5, 2 ya, ini 2, min 8. Min 8 itu di mana? Min 8 di mana? Di sini ya? Di sini? Ya. Ini nanti gambarnya gimana? Titik potongnya di 1, oh sorry. Ini kayaknya salah saya. Ini kan titiknya kan 1, min 5 dan 1, min 5 yang bawahnya. Berarti titik potongnya di sini. Di sini nih. Ya. Berarti ini dihapus dulu. Salah nih. Nah, ini bayanginnya gini aja lah. Ini kayaknya kurang miring lagi. Min 7 ini kurang miring lagi. Oke. Terus kemudian yang 2-nya ini, min 8. Nah, ini dihapus lagi. Dihapus lagi. Ini berarti min 2-nya, min 8 di sini. Bentar. Berarti 2,8 di sini. Mungkin di sini lah ya, biar agak melengkung gitu. Terus kemudian dari 3 di atas ini berarti ke min 9, berarti lebih ke sini lagi. Ini min 9. Terus kemudian dari 4 ke 8 lagi, balik lagi ke sini ya, balik lagi. Terus kemudian dari 4 ke min 8 balik lagi, 5, min 5. 5, min 5. Terus kemudian 7,7 di sini, berarti grafiknya kayak gimana nih? 9 berarti ke 9, ini 16 ya di sini. Tinggi sekali ya perbedaannya ya. Ini grafik miringnya benar nggak ya? Saya kok agak ragu-ragu yang miringnya ini. 0, min 7. Allah, benar ya? 0, min 7, 1, min 5, 2, min 3, 3, min 1, 4,1. Ini kayaknya kurang miring ke bawah lagi kayaknya, kurang miring ke bawah. Sebentar. Saya mungkin ini. Grafiknya kurang ke bawah ini. Sebentar. Nah, ini kayaknya mungkin seperti ini ya. Karena tadi jaraknya min 7 sama 5 itu kan miring banget ini. Tapi kayaknya jadi nggak proporsional ya. 7,7-nya jadi kurang bagus ya. Oke lah, ini cuma gambar bayanginnya aja ya. Mungkin kalau dilihat gambarnya, jadinya kayak gini nanti ya, melengkung ke sini ya, ke sana, terus kemudian ke sana. Terus motong ke sini gitu. Motong ke sini. Cuma pertumbuhannya ini harusnya 8-16 ini jadi harusnya ke atas gitu ya. Kalau X-nya Y-nya 8, Y-nya 8 dia 16 ke sana gitu. Jadi ini kemungkinan kayaknya gambarnya kurang miring lagi gitu. Ya tapi bentuknya seperti ini kira-kira ya, kira-kira seperti ini. Ya ini berarti sebut saja ini adalah titik potongnya tadi gitu, titik potongnya 7 tadi ya. Terus kemudian ini adalah berapa tadi? Min 5 ya. Berapa? Min 5. Min 5 X-nya. Nah, cuma nanti darah potongnya itu gimana gitu. Kalau coba kita potongkan dia gitu ya, potongkan dia misalkan pakai yang ini. Oke. Kalau partisinya gini, ya, partisinya gini. Sebetulnya partisinya seperti ini. Ini misalkan sebut saja delta X gitu, delta X.
ini akan menjumpai dua daerah yang berbeda, dua daerah yang ini. Jadi kan ini kan nanti akan ada gini kan, lengkung kayak gitu kan, lengkung kayak gitu. Jadi artinya daerahnya itu ada dua yang kita hitung ya, karena kalau ini kita gerakkan ke sana, itu untuk yang habis lewatin garis putus-putus ini, dia menjumpai dua daerah yang berbeda. Dengan kan pertama kalau kita gerakkan sebelum garis putus-putus kan menyentuh ini dan menyentuh ini, ya kan? Menyentuh ini. Nah, cuma kalau kita coba gerakkan lagi lewat titik putus-putus ini daerahnya kan berbeda. Jadi kalau kita lihat ini kan daerahnya berbeda dengan yang awal tadi, kan gitu ya. Makanya yang paling yang paling recommended itu adalah pakai delta Y, ya, delta Y. Ini saya ulangi lagi mungkin ya, pakai delta Y. Kita lihat kalau pakai delta Y, ya, kita delta Y. Nah, kita buat kalau misalkan ini pakai delta Y berarti ke sana ya. Kita buat ke sana partisinya, ya, partisinya kita buat ke sana. Nah, kalau kita buat ke sini partisinya, ini kita gerakkan dari awal ya, sampai dari sini sampai ke atas dan terusnya itu sama ya, nyentuhnya daerah yang sama ya, daerah yang sama. Nah, ini kita punya ini adalah X sama dengan berapa yang pertama tuh? X sama dengan 2Y ditambah min 7 ya. X-nya ini adalah yang apa? Yang birunya ya. X sama dengan berapa tuh? 2Y min 7. 2Y min 7 gitu, 2Y min 7. Min 7, sedangkan yang merah ini adalah garis atau yang merahnya itu yang ini ya, yang ini itu adalah X sama dengan berapa? X sama dengan Y kuadrat, Y kuadrat min 6 ya, X Y kuadrat, Y kuadrat min 6Y. Ya, seperti itu. Nah, ini itu berarti yang ini gitu ya. Ini itu adalah yang ininya gitu. Sedangkan yang ini, yang apa? Satu lagi yang birunya itu adalah yang ini. Ini adalah yang ini. Kan kalau konsepnya Y itu kan apa namanya? Yang kanan dikurangi yang kiri kan gitu ya. Jadi kalau kita hitung partisi ini itu adalah delta L-nya atau delta A-nya itu akan sama dengan apa namanya yang kiri yaitu 2Y min 7 ini 2Y min 7 nah dikurangi dengan ini mungkin saya kurung 2Y min 7 dikurangi dengan apa? Y kuadrat min 6Y Nah, ini dikurung lagi gini. Terus kemudian ini kurung lagi dikalikan dengan delta Y-nya. Ya, delta Y. Ya, delta Y-nya. Ya, kalau kita ringkas, kenapa Y-nya hilang? Kalau di ini hilang ya. Oh, hilang gitu ya, benar. Jadi delta L-nya itu akan jadi apa gitu. Delta L-nya diringkas lagi ya. Delta L-nya akan sama dengan apa nih kira-kira? Min Y kuadrat gitu ya. Min Y kuadrat terus kemudian plus 8Y betul ya? 8Y min 7. Atar. Bentar ya anak saya. Be quiet. Hey. Oke, seperti itu dikalikan delta Y. Jadi ini yang kita hitung luasnya. Ya. Kita hitung luasnya, sehingga dari sini L-nya itu akan sama dengan integral ya, integral dari apa? Min Y kuadrat, gitu ya, min Y kuadrat plus 8Y min 7 gitu, min 7 terus kemudian DY
Nah, Y-nya bergerak dari mana ke mana? Y-nya bergerak dari potongan tadi. Titik potongnya mana? Dari 1 sampai 7. Dari 1 sampai 7. 1 sampai 7. Nah, ini kalau kita hitung, ya kira-kira akan sama dengan apa? Sama dengan berarti min sepertiga. Ya, sepertiga Y kuadrat pangkat 3 gitu. Ditambah dengan 4 Y kuadrat dikurangi dengan 7Y, ya, 7Y. Oke, batasnya dari mana ke mana? Dari 1 sampai 7. Nah, kira-kira dihitung nih, kira-kira berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak kira-kira hasilnya berapa? Coba dihitung, kira-kira berapa harganya? Hasilnya berapa? Berarti ini kalau dihitung min sepertiga gitu ya, sepertiga. Ini berarti dikalikan dengan berapa? 7 pangkat 3 gitu, 7 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah dengan 4 ya, 4 Y kuadrat berarti 7 pangkat 2 dikurangi 1 kuadrat gitu dikurangi dengan 7 dikalikan 7 min 1 ya, 7 min 1. Benar nggak ini kira-kira? Seperti ini. Jadi kira-kira berapa hasilnya? Sama dengan min sepertiga. Nah, 7 pangkat 3 berapa? Benar nggak hitungannya? 7 pangkat 3. Kalkulator. Minta bantuan kalkulator ya. 7 pangkat 3 berapa? 7 kali 7 kali 7. 43, 343. Ya, berarti 342 ya. 342 nih, 342. Terus yang ini berarti berapa? 4 kali 49 berapa? 4 kali 49 berarti 48 ya. 48 dikalikan 4. 192 ya. Yang sana berarti 92. Yang sana berarti berapa? Dikurangi dengan 7 kali 6. 42 ya. Nah, yang depan ini kira-kira berapa nih kalau dikurangi? Bentar, kalau disamakan dengan ini berapa? Ini 92 dikurangi 42 ya. 150 ya. Berarti di gini aja dibuat gini ya. Min 342 gitu. Ini berarti ditambah ya, ditambah dengan 150 dikalikan 3. Ya, dikalikan 3, 450. Nanti cek lah ya hasilnya, terus bagi per 3 ya. Per 3. Jadi akan sama dengan per 3-nya, aduh, banyak. Ini berapa nih kira-kira? 450 dikurangi 342 ya. 108. 108 per 3. Ini hasilnya ya, seperti itu. Gitu? Mas siapa? Mas siapa tadi yang nanya? Kalau lupa saya. Ya. Asal. Ya. Seperti itu caranya ininya. Jadi artinya ya sebetulnya kita ingin tahu aja yang kanan yang mana, yang kiri yang mana gitu. Kalau bisa tahu seperti itu, maka lebih mudah nanti mengerjakannya ya, seperti itu. Oke, itu paling penjelasan ini ya, penjelasan dari hitung luas daerah ini ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada. Ini saya save aja. Pak. Ya, sama-sama save ini untuk apa namanya? Aplikasi integral ya. Mungkin saya save dulu. Aplikasi integral. Integral. Ini saya kumpulkan di sini aja, di download aja biar gampang. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan.
Oke, yang nomor 5 ya, seperti itu. Dan mungkin cara menggambarkannya sebetulnya kalau kita nggak bisa gambar sama sekali itu memang bikin aja tabel yang tadi itu ya. Tabel yang tadi itu kita coba titik-titik atau mungkin sebut saja pada saat Anda ngerjakan itu Anda punya apa namanya yang buku matematika yang bergaris itu ya. Ada kan yang punya apa namanya buku untuk menggambar itu yang ada garis-garisnya itu kan ada ya. Anda pakai itu juga boleh. Nanti itu akan semakin konkret itu, makin enak melihatnya. Gambar apapun itu bisa digambarkan asal Anda tahu posisi, misalkan kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian, dan sebagainya itu, kemudian titik-titik, terus bikin, ya mungkin oretan dengan pensil atau apa, itu akan lebih memudahkan Anda memahami gitu ya. Nggak usah terlalu inilah, terlalu apa namanya, terlalu percaya diri bahwa saya kasih bisa, enggak ya. Kalau bisa disiapkan itu juga nanti supaya gambarnya itu bisa presisinya pas gitu. Begitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Ada nggak? Saya kok belum mendengarkan suaranya Daud. Ada Daud posisi? Ada Pak. Ada. Sehari tidak Dan mendengarkan saya juga kayak gimana gitu. cuma nomor 5 doang tadi sama kayak saya udah. Jadi udah. Nomor 5 ini ya. Ya karena nomor 4 kemana saya jawab nomor 5 ya. Berarti saya semua nanti yang ngerjain itu. Yang ini udah dicoba, yang volume benda utak. Udah. Pak, Udah dicoba. yang slide terakhir saya belum coba, Pak. Kenapa? Yang slide paling bawah saya belum coba. Tapi yang lain udah. Oh, yang ini udah semua. Udah semua. Udah semua. Bisa. Bisa. Oke. Berarti kamu bisa tunjukkan nggak nomor berapa yang kamu tunjukkan? Oh, bisa. Coba. Nah, saya coba Anda bikin. Anda mau pakai apa? Pakai apa ininya? Oh, ini saya tutup dulu. Saya screen atau gimana nih, Pak? Sok, saya screen aja. Saya screen. Tunggu. Oh, yang nomor berapa? Oh, sama aja sih. Tuh, sebelah. Mana? Nomor berapa? Masih gelap. Oke. Udah kok nih, saya udah sampai nomor 5. Gambarnya pakai apa ini? Kenapa? Gambarnya pakai apa? Pakai GeoGebra, Pak, saya, Pak. Pakai apa? GeoGebra. Ada kayak online gitu. Oh, gitu. Ini yang mana nih? Yang mana nih? Nomor 4. Iya. Menentukan titik potong. Berarti potongnya 0 sama pi per 4. Ini titiknya mana titiknya? Berarti daerah yang diarsir mana? Yang daerah diarsir mana? Oh, saya belum. Oh, yang ini nih berarti. Tuh. Berarti yang daerah yang diarsir adalah yang mana? Oh, ini kalau kayak gini tuh kamu nggak usah harus gambar semuanya. Habis itu dihapus, Mas. Jadi sebentar saya coba oret-oret dulu ya, bentar. Ini kalau kamu yang bikin itu aku nggak bisa ngoret-ngoret loh. Hebat kamu teh. Yang atasnya biar. Hah? Yang di atas tuh yang kos. Ya, maksudnya harusnya daerahnya yang ini nih. Aku tuh nggak bisa ngoret-ngoret kalau kamu yang share itu. Hebat ya. Oh, ini ada. Sip. Ya, ini harusnya daerahnya mana? Daerahnya ini D-nya nih. Ini daerah D-nya. Nggak kelihatan Pak di saya sekarang. Oh, nggak kelihatan malah. Kelihatan nggak sekarang? Yang merah itu. Oh iya, kelihatan. Nah, ini daerahnya nih. Kan dia apa? Olesin gitu ya. Ini sorry, kok hilang? Udah. Sebentar. Kok menghilang? Menghilang tampilannya deh. Oh, ngilang.
Yang lainnya gimana? Masih nampak? Hilang, Pak. Hilang juga kan? Enggak. Kamu apain tadi? Enggak saya apa-apain. Loh, Hilang, Pak. Hilang ya? Bener kan? bentar. Ya, mana? Nah, yang ini ya. Jadi kalau yang ini itu kan berarti jangan digambar semuanya, Mas Daud. Nanti kalau menggambar semuanya bingung. Jadi pertama-tama itu kan titik potongnya ini, ya kan? Titik potongnya ini. Jadi terus kemudian Anda lihat nih, berarti Y-nya itu sin gitu ya. Hilang lagi. Ya. Gelap lagi. Oh, mending saya share ke Bapak deh. Filenya, Pak. Oh, kirimkan ke saya gitu. Iya. Oke, so. Soalnya kalau saya nge-present kayak gitu kata anak. Oke, sip. Harus gitu ya, berani nyoba ya, jangan terus kemudian nggak berani nyoba ya. Kirimkan lewat apa? Lewat WA? Iya, di grup aja deh. Oke, sip. So, kirim. Udah saya WA aja Pak sama. Coba. Oke, sip. Udah kekirim. Kita download ya. Oke. Tampilkan. Disaukan sebentar. Ini dia. Yang ini ya. Kelihatan nggak? Nampak? Nampak, Pak. Ya, yang ini dulu. Yang ini saya komentarin dulu ya. Yang ini ya. Ini apa suruh apa nih? Oh, dari mulai mana yang perlu Ini bagian satu, Pak. Di bawah Ini yang luas ya? Bukan. Luas kemarin ya? Di bawah. Masih di paling bawah berarti. Oh. Sebentar. Yang ini nih, yang ini tuh apa? Y pangkat 3 dan Y sama dengan X ya? Oh, itu belum saya ganti tuh. Itu soalnya sama kayak bagian 2 belum saya kerjain. Ini yang pertama ya, X pangkat 3, X0 dan X2. Oke, jadi yang D-nya itu mana? D-nya yang ini ya. Nah. Bentar, berarti saya kan ini ya. Bentar. Oh, ini dia. Berarti yang D-nya yang ini. D-nya ini ya, D-nya ini. Ya. Jadi kalau sudah gambar D-nya ini, kalau bisa ini tidak usah dihapus atau tidak usah ditampilkan yang bawah ini ya. Oh iya. Artinya berarti daerahnya itu ini aja. Ini ya, ke sana. Ini aja gambarnya D-nya itu. Ke bawah. Kurang bagus ya, jelek. Nah, gini melengkung. Tapi ini gambarnya udah bagus lah ini Pak. Nggak tahu Anda pakai aplikasi apa nih? GeoGebra, Pak. Apa? Di chat saya tulis. Oh, di chat. Tulis di anu udah tuh di apa namanya? Di grup atau biar tahu. Di grup, jangan japri ke saya. Enggak, di chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Nah, ini kalau gini gambarnya gini atau harusnya kayak gini. Nggak ada, Pak, di Google Docs, Pak. Jadi bingung. Oh, nggak ada. Nah, ini kalau ini berarti apa? Anda kan kalau gini partisinya mau apa? Berarti delta Y ya, delta X ya ini ya? Iya. Nah, ini delta X nih. Oh, sorry, DX ya, DX. DX. Yang ini berarti DX juga. Ini DX lagi. Ya, ini DX lagi. Ya, memang kalau kita lihat, kalau partisi X kan berarti ke sana ya, ke sini ya. Ke sini partisinya ya. Artinya ke sini. Ya kan? Partisinya ke sini berarti kita punya delta X. Kemudian kita punya tingginya ini ya. Tingginya ini adalah X pangkat 3, betul ya? Iya. Oh, Y sama dengan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ini. Nah, gini.
Sehingga luasnya itu akan sama dengan, ini luas daerah ya? Atau volume? Luas daerah baru? Luas. Oke, ya udah gini berarti X pangkat 4 dibagi 4, masukin 2, berarti berapa? 16 ya, 16 per 4. Oke, ya bolehlah, betul ya. Tapi mungkin ada perbaikan tadi yang tadi. Oke, saya mau ingin lihat yang itu tadi, apa volume benda putarnya ya, kita lihat. Yang volume kan bagian terakhir, bagian slide 3 ya. Belum kalau itu Pak, belum saya. Oh, belum dikerjain. Belum, masih. Ini apa? Ini apa nih? Ini apa nih? Luas daerah juga? Iya, cuman bedanya bentuk apa sih? Batasnya pi per 4 itu, X sama dengan pi per Ya, 4. betul. Harusnya ini yang harusnya digambar ya saja ya, digambar saja supaya nggak membingungkan. D-nya itu yang ini kan? D-nya cuma ini aja kan? Iya, itu doang. Ke sini kan? Ini D-nya kan? Iya. Ini D-nya. Artinya kalau sudah ketemu gambarnya ini, sebisa mungkin ini nggak usah dipandang, ini nggak usah dipandang, ini nggak usah dipandang gitu. Ini Nah, nggak saya usah takutnya angkanya nggak kelihatan kalau misalnya saya ya, gitu. betul. Ya, oke. Nggak apa sih, tapi kalau nanti pas teknisnya supaya nggak bingung gitu ya, D-nya seperti itu. Terus kemudian motongnya gimana? Motongnya gini ya, partisinya gini ya, betul ya? Iya. Partisinya gini, berarti yang atas tuh berarti apa? Ini adalah cos gitu. Ya, cos ya. Cos X. Sedangkan yang bawah ini itu adalah sin X. Berarti yang atas dikurangi yang bawah ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Berarti cos X dikurangi dx. Nah, ini juga sama tadi Mas Daud, ini harus ada dx ya. Ya, Pak. Dx, ini dx juga. Nah, mungkin koreksi sedikit aja ya. Ini gini. Itu emang nggak ada itunya kalau Nah, saya itu lihat itu yang ini tuh bukannya volume atau volume Mas, ini Mas? Oh, volume ya? Iya nih, hitung volume benda putar. Oh, iya, saya tambah pi aja kan berarti kalau enggak, ya harus dicari. Berarti kalau kayak gini, bentar. Berarti kalau kayak gini volumenya gimana tadi? Kemana? Kemana tadi hilangnya? Tuh saya tutup gitu. Oh, salah di sini. Ya, berarti kalau kayak gini kan diputarnya terhadap apa tuh? Sumbu apa tadi? Sumbu apa? Sumbu X kan? Sumbu X. Iya. Oke, ntar. Sumbu X. Berarti putarnya gini. Putarnya kan gini ya. Putarnya gini. Gini kan? Putarnya X ini kan? Iya. Ya. Berarti kita punya, ini kan delta X ya. Delta X. Nah, berarti kalau kayak gini, delta volumenya itu akan sama dengan pi gitu ya. Pi. R kuadratnya apa? R kuadratnya adalah atas kurang bawah, jadi cos kuadrat X gitu. Sebentar, saya kayaknya salah. Jari-jarinya, oh berarti gini, cos kuadratnya diputar dulu gitu. Yang paling besar diputar dulu, yang atas diputar dulu. Ya, ini delta X. Gitu. Jadi harus satu-satu ya. Jadi artinya yang sisi sini itu diputar dulu. Kemudian ini kayaknya saya hapus dulu, yang ini. Yang ini saya hapus nih. Nah, ini diputar Yang ini berarti berarti ini cos ya. Nah, baru nanti dikurangi dengan yang bawahnya, yang ini nih. Yang mungkin saya buat warna beda aja ya. Warna biru ya misalkan. Yang ini ya baru diputar lagi, ini yang ini diputar. Ya. Jadi yang atas diputar baru kurangi yang bawah. Jadi akhirnya pi gitu dikalikan dengan sin kuadrat gitu. Jari-jarinya kan sin yang bawah ya. Ya. Nah, sin kuadrat X gitu, delta X. Sehingga kalau kita coba ringkas, itu akan sama dengan pi, gitu ya, pi, kemudian dikalikan dengan cos kuadrat X dikurangi sin X kuadrat. Sin X kuadrat. Ini sebetulnya metode ini ya, metode yang belum diajarin ini, metode cincin namanya ini. Ini metode cincin. Tapi ya nggak apa-apa sebetulnya ya
Ya gitu-gitu juga. Cuma kalau kita menghitung luas memang gitu. Jadi putar dulu yang gedenya, baru kurangi yang kecilnya. Jadi yang atas dulu diputar, kurangi yang bawahnya. Ya. Kalau dihitung berarti volumenya apa? Volume akan sama dengan apa? Pi gitu ya. Ya. Integral dari apa? Itu cos kuadrat X min sin kuadrat X nggak bisa jadi cos 2X aja, udah gampang. Oh, boleh. Jadi ini akan sama dengan apa? Pi Cos 2X. cos atau sin? Cos. Cos 2x benar? Cos 2x. Iya, cos 2X. Cos 2x, oke, nggak masalah. No problem. Saya tadi juga mau nanya gitu, tapi kalau Anda punya ide gitu, lebih bagus. Gitu. Ya, memang diringkas ya, diringkas. Oke, seperti ini. Delta ya, ini delta X ya, bukan D. Jadi ini Pi cos 2X gitu. Cos 2X dx ya. Ini volume ya, dx. Nah, dx-nya dari mana ke mana? Dari 0 sampai pi per 4 ya. Iya. Ini pi per 4. Atasnya nih. Nggak kelihatan ya. Ya, resiko lah ya, karena kecil banget. 4. Ah, gini. Jadi kalau misalkan dikerjakan lagi, kira-kira berapa? Pi, hasil integralnya apa tuh? Setengah ya? Setengah ya? Sin. Setengah. Iya, setengah. Setengah sin 2X. Sin 2x. Oke, sin 2x. Sin 2x. Ups, ya, 2x. Batasnya antara 0 sampai pi per 4 ya? Ya. 4. Oke. Berapa hasilnya kira-kira? Jadi mungkin saya tulis di sini ya supaya agak luas ya. Volumenya akan sama dengan pi per 2 itu. pi per 2, oke, pi per 2 dikurang kali ya, kali sin pi ya. Ya. Sin pi per 2. Ya kan? Pi per 2. Ya. Sin pi per 2 berapa? 1. Beneran? 1. Ya. Kalikan dengan sin 0 ya. Diubah kurangin dengan sin 0, betul ya? Ya. Sin 0. 2 kali 0 ya, 0. Jadi akan sama dengan pi per 2 ya. Hasilnya gitu ya? Iya. Pi per 2. Ya, hasilnya itu. Jadi ini pi per 2. Oke. Gitu, Mas. Jadi sebetulnya itu caranya ya. Jadi kalau kita metodenya pakai yang biasa berarti yang merah ini diputar dulu, yang tingginya yang paling luar diputar dulu, baru kemudian dikurangi yang bawahnya diputar. Ya. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi yang merah tadi cos kuadrat X, jari-jarinya cos X gitu. Sedangkan yang bawah itu jari-jarinya sinnya, ya, sin X. Sehingga pi cos kuadrat X delta X dikurangi pi sin kuadrat X delta X juga. Terus kemudian diringkas ya, seperti itu. Oke, gitu paling perbedaan antara luas sama volume ya, seperti itu. Oke ya, nanti di save lagi lah ya. Nanti saya ganti. Ya, bentar. Ini saya mau ngapain? Kok jadi bingung? Saya mau ngapain? Oke, ini saya maksudnya mau saya tutup nih ya. Oke ya, gitu ya. Coba. Oke, yang lainnya silakan untuk dicoba. Ini saya clearkan dulu, di save dulu lah, siapa tahu Anda butuh ya. Di save dulu. Oke. Terus kemudian, oke, gitu ya. Nanti dicoba diselesaikan lagi, disesuaikan dengan pertanyaannya, benda putar dan sebagainya ini. Oke. Ada yang lagi tanyakan nggak? Dicoba lagi yang lainnya. Jangan takut mencoba ya. Diusahakan dicoba dan coba terus gitu ya. Karena ya kita memang dari dulu memang orang yang pantang menyerah, yang siap kapanpun diperlukan kita bertarung gitu ya, bersaing lah gitu ya. Mental pemenang kita punya ya, kita punya. Jadi nggak usah takut salah. Kalau Anda takut salah, saran saya mendingan Anda pulang ke rumah. Udah pulang Pak, saya di rumah. Bilang ke samping ke orang tuamu bahwa mau nikah gitu ya.
Karena udah dewasa, Kemarin sampai sini ya? Ya sebenarnya contoh yang dikerjakan sama tadi yang soal yang kosin tadi sudah masuk ke sini, metode cincin ini ya. Metode cincin ini. Oke, saya udah ngajarin ini. Masih slide-nya masih itu, Pak. Masih yang tadi presenting. Oh, belum berubah atau gimana? Belum. Sekarang apa yang ditampilkan, Pak? Soal tadi. Soal yang tadi? Bisa sih gitu. Yang lainnya gitu juga? Sama, Pak. Sama, berarti saya keluar dulu, mau nggak mau. Terus saya tampilkan lagi yang share-nya lagi. Yang ini sekarang? Ada, Pak. Udah. Kemarin terakhir sampai sini ya? Sampai sini ya? Ya, seingat saya itu ya, sampai sini ya? Iya, harusnya. Oke. Dilanjutkan sedikit ya terkait ini volume benda putarnya. Sekarang masuk kepada ini sudah juga contohnya metode cincin ya, metode cincin. Nah, misalkan kita punya daerah D X, Y di mana X-nya dari A sampai B konstan ya. Kemudian Y-nya dibatasi oleh bawah fungsi Gx, yang atas fungsi Hx ya. Yang atas Hx, yang bawah Gx. Kemudian kalau coba digambarkan ya misalkan seperti ini adalah Hx-nya. Ini Hx-nya, terus kemudian ini adalah Gx-nya di bawahnya ya, gitu. Terus kemudian A dan B-nya seperti itu, memotong grafik tadi, Hx dan Gx tadi, daerah D-nya adalah seperti itu ya, daerah D-nya seperti ini. Kemudian ini diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau diputar bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita ini aja nggak bayanginnya kalau kita bikin sesuatu gitu ya, kalau nggak mungkin kita bikin yang kecil dulu kan, pastinya kecil itu kan bolong, artinya maksudnya yang ini itu kan bolong. Ya, ini bayanginnya adalah ini bolong nembus ke sana ya, bolong. Nah ini bolong, makanya kalau kita bikin seperti ini, pastinya kita bikin yang gede dulu, ya kan, yang gede dulu kita bikin, kita putar dulu, terus kemudian baru dikurangi yang bawah, gitu kan, dikurangi yang bawah. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini berarti kita hitung volume dulu ini ya, volume P1 dulu dihitung ya, volume C1 dihitung, kemudian baru dikurangi dari P2-nya ya, dikurangi P2. Jadi kalau kita bayanginnya seperti itu, kalau kita menghitung volume ini adalah P1, jadi yang besar dulu diputar, kemudian pastinya akan dikurangi oleh P2 ya, dikurangi P2. Konsepnya seperti itu ya. Senantiasa seperti itu. Jadi yang gede dulu putar, kurangi yang kecilnya ya. Kalau misalkan diputarnya sumbu Y, berarti otomatis yang kanan dulu diputar, baru dikurangi yang kiri. Ya, artinya yang kanan itu kan berarti lebih besar dibandingkan yang kiri kan, gitu ya. Jadi putar dulu yang besar, kemudian baru dikurangi yang kecil. Nah ini kebetulan atas dulu diputar, bawah dikurangi yang bawah, gitu ya, seperti itu. Ini sebenarnya yang tadi dikerjakan sama kita tadi bersama ya, Daud sama Daud ya, seperti itu. Oke, sampai sini semoga paham. Terus kemudian habis itu kita coba praktekkan ya, volume benda putarnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini tadi, Hx dan Gx tadi, kalau misalnya kita putar, ya ini akan sama dengan seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita akan punya apa namanya cincin, tebalnya adalah delta X, jari-jari luarnya itu adalah Hx, ya. Ini yang ini, jari-jari ininya ini, yang ini jari-jari besarnya ya, jari-jari besarnya. Oh, nggak kelihatan biru ya, nggak kelihatan, yang merah aja. Clear dulu. Ini yang jari-jari jari-jari luarnya, ya. Kemudian jari-jari dalamnya itu adalah Gx. Yang ini bagian bolongnya tadi, bagian bolongnya. Sehingga kalau misalkan kita punya seperti ini, pastinya akan kita hitung dengan cara apa? Delta X, delta volumenya itu adalah yang gede dulu, pi Hx kuadrat delta X dikurangi dengan pi Gx kuadrat delta X. Ya.
Jadi ini luas yang paling besar, ini luas besarnya. Sebentar. Ini luas besarnya, ini luas besarnya. Sebentar, enggak keluar lagi. Oke, ini luas besarnya. Ini luas yang kecilnya, ya, luas kecilnya ini. Nah, gitu. Ini gini ya. Nah, jadi pi h kuadrat x delta x, kemudian pi gx kuadrat delta x. Jadi kalau sebelumnya harusnya gini. Jadi yang besar dulu kita hitung h kuadrat, ya, h kuadrat x, kuadrat x. Ini jari-jari pertama kan, jari-jari pertama delta x gitu. Kemudian dikurangi dengan jari lingkaran yang kedua, ya. Pi jari-jarinya adalah g-nya, ya, g kuadrat x-nya gitu kali delta x. Sampai sini paham nggak kira-kira konsepnya, ya? Jadi yang besar dulu diputar, baru kurangi yang kecil, ya. Makanya habis itu baru kita kumpulkan yang sama dikumpulkan, kemudian dihitung seperti ini. Kemudian kalau coba kita jumlahkan, kita limitkan, hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadi V sama dengan Pi integral A sampai B, karena X-nya bergerak dari A sampai B, H kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx, ya, seperti itu. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham? Ya, semoga paham ya. Diamnya Anda, diamnya setuju ya. Hati-hati, ya, sudah sering saya ingatkan ya, kalau ditanya masalah jodoh, diam saja, langsung besoknya dilamar kamu ya. Kalau diam aja. Kenapa, Chris? Lumayan paham. Oh, lumayan. Nah, catatan penting di sini, jari-jari luar itu adalah jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar. Ya. Jari-jari dalam itu adalah jarak dari sumbu putar ke daerah yang paling dalam. Ya. Atau yang besarnya dikurangi yang kecilnya. Ya, jari-jari luar itu adalah jari-jari besarnya, dalam itu adalah jari-jari yang kecilnya, ya, seperti itu. Oke. Contoh ya, misalkan tentukan volume benda putar yang terjadi jika D-nya itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis sama dengan 2, di mana dia diputar terhadap garis sama dengan Y sama dengan min 1. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 2, kemudian sumbu X, ya, berarti D-nya itu. Ya, D-nya itu. Jadi kalau dicoba ini, kan X kuadrat ini dulu, yang ini melengkung ini. Yang melengkung ini dulu, ya, melengkung ini dulu, Y sama dengan X kuadrat, daerahnya kan. Kemudian sumbu X, ya, sumbu X itu ini, sumbu X positif ya, X positif, kemudian garis X sama dengan 2, ya, di daerahnya D-nya ini. Sehingga kalau coba kita partisi seperti ini, lah, tapi kan diputarnya terhadap Y sama dengan min 1. Y sama dengan 1 itu di mana? Di sini ya, di sini ya, Y sama dengan min 1. Benar nggak kira-kira? Paham nggak Anda? Ya, seperti itu. Putar seperti itu. Oh, sorry, salah. Maaf, ini X sama dengan 1 ya. Aduh, terlalu ini naif ya. Maaf. Salah itu ya. Diralat. Jadi diputar oleh Y sama dengan min 1. Anda kok diem aja sih? Oh iya, barengan juga. Barengan juga. Oke, salah ya ini. Mohon maaf, diganti. Jadi yang tadi itu diputar oleh Y sama dengan min 1. Y sama min 1. Ini dihapus terus. Kok nggak bisa hilang? Oh, ini dia. Oke. Sorry ya, jadi diralat. Jadi diputar oleh Y sama dengan min 1 di sini. Terus kamu diputar sini. Nah, kira-kira jari-jarinya gimana nih? Jari-jarinya gimana? Ini mana yang atas, mana yang bawah? Kira-kira gimana kalau diputar di sini? Tadi sudah saya bilang, kalau kita pakai metode cakram, itu tegak lurus ya. Ini jari-jarinya tegak lurus. Ini kan jarinya tegak lurus.
Ini tegak lurus gini kan. Ya, tegak lurus. Kira-kira gimana nih cara menghitungnya? Mana yang jari-jari atas, mana jari-jari bawah? Mana kira-kira? Atas itu yang X kuadrat. Delta volumenya apa kira-kira? Yang pertama yang kita putar kan ini dulu kan? Ini dulu. Ke yang tinggi ini kan berarti ya? Ya, X. Ya. Iya kan? Nah, cuma jaraknya jadi gimana? Jaraknya jadi apa? Berarti pi gitu. Nah, diputarnya kan jaraknya ke sini. Jaraknya ke sini kan? Sini kan? Iya. Berarti apa? Jari-jarinya adalah X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Sampai sini paham nggak? Oh, Paham nggak? paham. Naik 1 soal itu. Ini kan 1 kan? Nah, kemudian yang berikutnya ini dikurangi dengan apa? Pi gitu ya. Mana yang diputar berikutnya? Yang memotong dia yang mana? Yang menghilangkan itu mana? Yang lubangnya di mana? Lubangnya yang ini juga kan? Ya nggak? Iya. Kalau kita putar kan nanti jadi di sini kan? Dari sini nanti jadi gini kan? Jadi melengkung gini kan? Ya nggak? Iya. Jadi yang ini lubang kan gitu ya? Betul nggak? Jadi luas lingkaran yang tadi gede itu dikurangi dengan apa? 0 ya, 0 kan awalnya 0 kan, jari-jarinya ditambah dengan 1. Dari sini paham nggak kira-kira? Dikuadratkan. Dikalikan delta X. Sorry, dikuadratnya di sini. It's oke, 1 dikuadratkan. Delta X. Dari sini paham nggak kira-kira? Paham. Agak pusing ya. Oke, jadi gini ya. Oke, nanti ini catat dulu kayak gini. Nanti kita coba clearkan dulu. Nah, kita akan coba penjelasannya kayak gimana ya. Jadi putar di situ berarti apa? Irisan diputar berarti sama dengan -1 nih ya. Y-1 akan diperoleh suatu cincin dengan jari-jari 1 dan jari-jari luar, jari-jari dalamnya 1, jari-jari luarnya adalah 1 ditambah X kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi jari-jari luarnya itu adalah X tambah 1 yang ini, sedangkan jari-jari dalamnya itu adalah 1. Ya. Sehingga di sini kita dapatkan delta X-nya itu akan sama dengan pi X kuadrat tambah 1 dikuadratkan delta X dikurangi dengan pi 1 kuadrat delta X. Sehingga kalau misalkan dikurangi jadi seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita ringkas itu jadi X pangkat 4 ditambah 2X plus 1 min 1. Ya. Jadi akan sama dengan pi X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat delta X. Kemudian kita hitung volumenya. Volumenya akan sama dengan integral 0 sampai 2, ini ya, 0 sampai 2. Jadi tetap integralnya dari sini sampai sini. 0 sampai 2 ini. 0 sampai 2 itu X-nya, sampai sini. Terus kemudian pi, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dx. Sehingga kalau kita hitung, jadi akan sama dengan 186 dibagi 15 pi. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau di sini harus paham mana yang jari-jari luarnya, mana jari-jari dalamnya. Ya. Jari-jari luarnya dan jari dalamnya. Tapi konsep yang pertama yang Anda harus pahami, Anda bisa menggambarkan garisnya. Dan memang tadi ya, kayak ketelitian itu perlu ya. Tadi saya kan salah ya, di Y sama dengan -1. Nah, di sini kalau bisa Anda jangan sampai ini, jangan sampai salah, gitu. Ledor seperti itu ya. Oke, itu contoh ya, contoh yang pertama. Berikutnya. Oh, langsung metode kulit tabung ya. Oke. Ini sebetulnya tidak diajarkan, bukan dia diajarkan di apa soal itu enggak muncul. Apa namanya? Enggak ada. Apa nanti di UAS-nya enggak ada. Di CL4 enggak ada. Tapi perlu Anda pahami juga ya. Ini perlu juga, penting juga untuk dipelajari ya, metode kulit tabung. Ini metode yang menurut saya
sebetulnya lebih mudah dibandingkan cakram kalau bagi saya ya. Tapi memang sangat tergantung kepada soal yang kita hadapi. Ya. Jadi memang ada kalanya kita susah ya untuk menyelesaikan dengan cakram atau cincin, tapi dengan metode kulit tabung lebih mudah. Begitu sebaliknya kalau kulit tabungnya metode kulit tabungnya nggak bisa, biasanya cakram atau cincin itu cukup efektif gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita akan coba kulit tabung seperti apa. Tapi tidak dikeluarkan ya di UAS, nggak dikeluarkan, hanya metode cakram dan metode cincin saja yang dikeluarkan. Ingat-ingat ya. Ini nggak dikeluarkan, tapi ini trik baru, trik yang mungkin atau cara yang lain yang mungkin bisa kita pakai juga. Ya, ini ketahui D sama dengan XY, X-nya bergerak dari A sampai B, jadi X-nya konstan, Y-nya dibatasi oleh 0 sampai Fx. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, biasanya daerahnya seperti ini adalah Y sama Fx-nya, terus kemudian ini adalah A dan B-nya, kemudian yang bawah ini adalah Y-nya sama 0. Ini Y sama 0, sehingga dari sini daerah D-nya seperti ini. Nah, kalau kita putar, dia putar terhadap Y, diputar terhadap Y. Jadi kalau yang metode cakram, metode cincin itu diputar terhadap X kalau ke sini ya. Tapi kalau yang kulit tabung itu diputar ini. Nah, partisinya itu sejajar terhadap sumbu putar. Jadi kalau kulit tabung, apa bedanya kulit tabung sama cakram? Kalau cakram itu partisi dari partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putar, cakram sama cincin ya. Kalau kulit tabung itu sejajar terhadap sumbu putar. Ya, artinya berarti kalau sejajar gimana? Sejajar berarti yang kayak gini, di delta X-nya ini, ya, karena sejajar. Nah, ini kan ini yang putarnya ini kan. Kalau metode cincin bedanya apa? Kalau metode cincin, kalau grafiknya seperti itu, ya, gini misalkan, ini titik-titiknya. Ya, kalau diputar terhadap sumbu, ya, kalau diputar ke sini, itu berarti jari-jarinya, partisinya itu gini, tegak lurus. Ya, artinya ini bedanya. Cakram sama metode kulit tabung. Ya, sorry, ini nggak ada ya ini, pokoknya sejajar aja. Ini sama ini sejajar. Kalau yang cakram itu dia tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya, sebentar. Ingatkan saja, kalau kita tegak lurus berarti metode cakram atau cincin. Kalau misalkan sejajar itu berarti metode kulit tabung. Oke. Semoga paham. Bentar, ini kok kayak hilang ini. Oke. Dihapus dulu yang ini. Clear. Nah, jika dia diputar terhadap sumbu Y, diperoleh benda putarnya seperti ini, ya, putarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira volume benda putarnya apa? Ya, kita coba selesaikan. Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, jumlahkan, ambil limitkan. Jadi potong-potong, jumlahkan, limitkan. Sehingga kalau misalnya kita gambar lagi seperti ini, Fx-nya dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian sumbu X. Nah, itu jadi seperti ini. Nah, ini kita punya ini jari-jari. Putar itu kan jari-jari. Jari-jarinya adalah sepanjang ini misalkan X. Jari-jarinya ini. Ya. Jadi kalau kita putar seperti itu, jadi irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Fx dan alasnya delta X, serta berjarak X. Jadi sumbu jari-jarinya itu X, dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y, serta berjarak X dari sumbu Y. Nah, ya. Diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi Fx, jari-jari X, dan tebal delta X. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah kita punya lingkaran, punya semacam lingkaran luar, lingkaran dalam. Lingkaran luarnya itu adalah, ini berarti apa nih? Kira-kira kalau dilepas lagi, dibundar lagi, dicoba dikupas itu jadi seperti apa ya? Kira-kira paham nggak ini kenapa hasilnya adalah 2px fx ini? Kira-kira paham nggak? Ini kalau kita coba lepas ya, itu kan jadinya gini, kayak gini nih.
Nah, ini adalah apa delta X-nya. Nah, kalau yang ini itu jadi apa? Yang luar ini jadi apa? Yang ini jadi apa? Ini adalah luas alasnya itu apa? 2pi gitu. Fx ya, 2pi x Fx. Nah, ini gini, ini luas alas ya. Luas alasnya ini delta X. Sehingga jadi akan sama dengan 2pi x Fx delta X. Sebetulnya kalau di parcel ada penjelasan yang mungkin lebih rigid lagi ya. Jadi sebetulnya ini kalau ini pengembangan dari metode cincin, itu cincin ya. Jadi kalau apa namanya boleh ini ya, boleh sebetulnya gimana ya caranya ya supaya menggampangkan Anda pemahamannya. Anda paham nggak ini kira-kira? Kalau nggak paham nanti coba kita buka parcel ya yang menjelaskan terkait dengan metode ini. Kira-kira gimana? Jadi kalau boleh ini ya, mungkin kalau pengembangannya sebetulnya kenapa rumusnya jadi gini ini. Ini sebut saja ambil ini adalah R1. R1 itu R dalam ya, ini R2. Ya. Jadi kalau kita lihat delta volumenya itu akan sama dengan apa? Berarti apa? Pi gitu ya. Pi sebentar, R1-nya itu berarti apa nih? Oh, sorry. Atau gampangnya gini aja lah. Ini saya coba dihapus dulu ya. Mungkin Anda bisa lebih paham yang ini. Bentar. Ini saya hapus dulu. Sebentar. Ini hapus mana? Oke. Ini berarti gini. Yang ini, yang ini ke sini, ini sampai sini. Itu adalah tingginya, ya, tingginya. Ini adalah Hx-nya. Hx. Fx. Fx. Mana sih? Fx. Sedangkan yang lebar ini itu jadinya adalah keliling lingkaran. Ya enggak? Keliling lingkaran. Jadi ini adalah keliling lingkaran. Jadi kalau ini saya potong, saya lebarkan ke samping gitu ya. Ini jadi keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2πr, ya, 2πr atau πd, betul nggak? Sehingga kalau misalkan kita ingin menghitung volume ini. Jadi kan ini kalau kita coba rekatkan lagi kan jadi seperti ini. Nanti kalau misalkan kita coba potong ini, ya ini potong gitu ya, pendekatannya ya, potong ini dipotong sebentar. Kok jadi hilang? Ini dipotong, ini dipotong gitu ya. Kalau dicoba dihamparkan, gitu, dihamparkan jadi seperti ini. Jadi artinya kan potongan ini sampai ini ya, ini sampai memutar yang ini itu kan keliling kan, ya enggak? Jadi 2πx ya, 2πx. Ini jari-jari x tuh. X itu jari-jari. Jadi 2πx. Sedangkan tebalnya itu delta X, tingginya adalah Fx. Nah, kalau kita menghitung volume ini, berarti ya dikalikan aja. Ya. Keliling tadi 2πx, atau 2πr, sebetulnya X-nya R, terus kemudian delta X, dari Fx. Nah, gini paham nggak kira-kira? Ini ke sini maksudnya, penjelasan ini ke sini. Jadi kenapa volumenya jadi gini? Gitu. Jadi kan ini adalah, apa yang ini? Yang ini keliling lingkaran gitu ya. Kemudian ini adalah tingginya, ya ini tingginya. Sedangkan ini adalah tebelnya. Nah, ini tebelnya. Nah, gini. Seperti itu. Paham nggak kira-kira dari sini? Iya, Pak. Ya. Lumayan Ya. Tadi sebenarnya saya ingin mendekati pakai cincin, nanti takutnya jadi Anda tertukar-tukar sama cincin. Jadi mendingan pakai gini aja, pendekatan ini mungkin akan lebih mudah lah ya dibandingkan dengan tadi gitu ya, seperti itu. Oke, clear. Jadi luasnya jadi gini, 2πx Fx kali delta X. Jadi Fx itu tinggi. Oke. Berikutnya
Nah, ini akan kalau misalkan kita coba jumlahkan, kita limitkan akan sama dengan 2pi x ya, jari-jarinya itu x kali dengan tingginya fx dx ya, seperti itu. Catatan di sini penting bahwa jarak jari-jari itu adalah jarak dari partisi ke sumbu putar. Jadi jari-jari itu adalah jarak dari partisi ke sumbu putar. Nah, misalkan ini contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Ya, ini seperti ini. Kemudian ini gambarnya ya, seperti ini. Jadi ini tingginya X kuadrat, jari-jarinya adalah X, ini jari-jari. Jari-jari itu apa tadi? Ini kan diputarnya ke sini, diputar terhadap sumbu Y ya. Jadi jari-jarinya jadi ini. Jari-jarinya ini, kemudian tingginya ini. Ya. Partisinya sejajar terhadap sumbu putar. Ya, seperti itu. Ya, diputar terhadap sumbu Y seperti ini, sehingga kita akan dapatkan apa nih? Delta V-nya itu akan sama dengan 2pi, jari-jarinya X, tingginya adalah X kuadrat. Jadi ini jari-jari ini tingginya, jadi akan sama dengan 2pi X pangkat 3 delta X. Sehingga kalau kita hitung, volume benda putarnya akan sama dengan integral dari 2pi, X-nya, jari-jarinya bergerak dari, atau dx-nya bergerak dari 0 sampai 2, X pangkat 3 dx, jadi akan sama dengan 8pi. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mencari tingginya, tinggi dan jari-jarinya. Tinggi dan jari-jarinya. Oke, berikutnya. Nah, catatan di sini lagi ya. Metode cakram cincin itu irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Seperti yang saya bilang tadi, cakram atau cincin itu jari-jarinya atau apa namanya partisinya itu dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Sedangkan metode kulit tabung itu partisinya itu dibuat sejajar terhadap sumbu putar. Seperti yang saya bilang ya. Nah, jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan dua metode ini, mau cakram cincin dan metode kulit tabung itu pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, akan menghasilkan yang sama. Kalau Anda yang hasilnya berbeda, gimana? Ya berarti itu salah. Ya, hasilnya harus sama. Ya. Contoh misalkan tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X, ya, sumbu X diputar terhadap misalkan garis Y sama dengan 4 dan X sama dengan 3. Ya. Oke. Kita coba lihat. Sumbu putar Y sama dengan 4, metode cincin. Jadi kalau misalkan kita coba seperti ini, ya, terus kemudian potong Y sama dengan 4 seperti itu. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau cincin ya? Diputar seperti itu, berarti diiris ya, diputar terhadap garisnya 4, akan diperoleh cincin dengan apa? Yang pertama itu diputar berarti yang mana? Jari-jari dalam ya. Jari-jari dalam yang mana? X kuadrat atau 0 ini atau 4. Jari-jari dalamnya itu kalau diputar terhadap ini X apa Y sama dengan 4, itu jari-jarinya yang dalam itu yang ini atau yang ini. Diputarnya ke atas ya, diputar ke atas. Diputarnya ke atas ini, di Y sama 4. Ini jari-jari dalamnya mana? Yang ini atau itu? Ini yang ini atau yang itu? Diputarnya, hah? Yang ini atau itu? Yang ini bukan. Yang ini itu yang mana? Ini itu. Oh ya, berarti atas ini ya. Y sama X kuadrat ya? Ya. Oke. Jadi jari-jarinya kita yang itu, yang ini ya, yang ini. Jadi jari-jari dalamnya adalah sama dengan ya, RD-nya adalah 4 min X kuadrat. Jari-jarinya ya, dalamnya itu. Artinya maksudnya pergerakan jari-jarinya kan dari ini kan. Ini kan jari-jarinya ke sini, terus kemudian bergerak ke sana. Kan ini 4 min X kuadrat kan. Ini 4, kalau ini titiknya 0, titiknya 0 kan berarti jari-jari ini kan 4, ya kan? Ini jari-jari 4, kemudian ini mengecil. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti kan 4 min 2 kuadrat kan? Jadi 4 min 4, jadi jari-jarinya 0.
Paham nggak kira-kira? Pergerakannya kan gini kan, jari-jarinya itu. Jadi 4 min X kuadrat. Jari-jari luarnya itu sama dengan apa? Yang ini konstan ini, jadi sama dengan 4. Dari mana itu? Ini yang merah, ya 4. Jadi yang gede dulu diputar, kemudian baru dikurangi yang bawah. Paham nggak sampai sini? Sehingga dari sini akan kita dapatkan delta volumenya itu akan sama dengan pi dikalikan yang luar dulu diputar ya. Berarti 4 dikuadratkan dikurangi 4 min X kuadrat dikuadratkan. Ya, sehingga kalau misalnya kita coba ringkas jadi seperti ini. Kemudian kalau kita hitung, volume benda putarnya akan sama dengan, ya itu, jadi 224 per 15 pi. Ingat-ingat ya, 224 per 15 pi. Nah, kita akan coba bandingkan dengan metode cakram. Kulit tabung, sorry. Kulit tabung. Sama gambarnya. Mana gambarnya? Oh, muncul. Oh, ini ya. Y sama dengan X kuadrat. X sama dengan 2. Terus kemudian ini D-nya ya. Terus kemudian diputar terhadap sumbu X sama dengan 4. X sama dengan 4. Apa yang kita dapatkan di sini? Berarti yang kita punya apa? Partisinya ya. Partisinya kayak gini. Partisikan kalau metode kulit tabung itu kan partisinya harus sejajar terhadap sumbu putar. Betul nggak? Nah, kita punya jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu mana? Kira-kira. Jari-jarinya berapa kira-kira? Jadi jarinya kan ini X kan? Ini X. Ini X kan? Atau gimana? X ya, betul nggak? Sehingga jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu 4 min X kan? Betul nggak? Atau gimana? Kita lihat penjelasan di ini aja ya, kalau misalnya bingung ya. Oke, kita coba ini. Jadi dari sini kita akan coba lihat. Nah, ini Y-nya. Ini Y-nya. Sedangkan pergerakan partisinya itu kan dari atas ke bawah, atas ke bawah lah. Ini tuh kan kita tahu panjangnya 4. Ya, ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4. Ya enggak? Nah, kalau misalkan ini berarti apa? Pergerakannya ini, pergerakan dari partisinya itu apa? Kalau dari sini ke sini kita dapatkan Y, kira-kira yang ini apa jadinya? 4 min Y kan? Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Nah, ini jari-jarinya 4 min Y. Sehingga akan kita dapatkan apa? Diputar terhadap Y. Jadi kita jika irisan diputar terhadap garis sama dengan Y4 akan diperoleh kulit tabung ya dengan jari-jari R-nya itu adalah 4 berapa nih? 4 min Y, ya, 4 min Y yang tadi merah ini. Terus kemudian tingginya H-nya itu mana? H-nya. Hanya yang mana? Tingginya. Tingginya yang ini. Apa kira-kira? Tingginya yang ini kan? 2. Tingginya yang ini. Tinggi itu ini. Apa nih? Kan berarti yang kanan dikurangi yang kiri. Ya enggak? Yang kanan dikurangi yang kiri. Yang ini adalah sama dengan apa? X sama dengan 2. Betul enggak? Yang ini sama dengan X sama dengan berapa? X sama dengan akar Y. Akar Y. Sehingga tingginya apa? Ya tingginya berarti dari kanan kurang kiri, berarti 2 min akar Y. Benar nggak? Saya salah nih, saya ngerjainnya. 2 min akar Y. Ya, yang kanan dikurangi yang kiri. Ya, sehingga volumenya akan sama tebalnya apa? Delta Y. Udah tahu kan tebalnya delta Y. Sehingga dari sini akan kita dapatkan delta V-nya itu akan sama dengan 2pi kali jari-jari 4 min Y kali tingginya 2 min akar Y delta Y. Ya. Jadi 2pi jari-jarinya 4 min Y tingginya 2 min akar Y delta Y. Sehingga dari sini akan kita dapatkan, kita ringkas seperti ini. Jadi akan volume benda putarnya itu akan sama dengan Y-nya, delta Y-nya bergerak dari mana ke mana? Lupa saya. Delta Y-nya bergerak dari mana-mana? Delta Y. Ini Y-nya ini bergerak dari mana ke mana? Yang ini bergerak dari mana ke mana?
Dari 0 sampai 4 Y-nya itu. Ya kan? Bergeraknya gini aja delta Y kan dari atas ke bawah kan? Atau bawah ke atas, dari bawah ke atas. Sehingga volumenya akan sama dengan ya integral dari 2pi integral dari 0 sampai 4 8 min 4y min akar y 2 min y ditambah y akar y. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah sama dengan 224 per pi per 15 pi. Jadi sama. Jadi mau metode cakram, mau metode kulit tabung, ya itu hasilnya sama. Ya, seperti itu. Tapi ada suatu saat nanti Anda akan mengalami memang harus kulit tabung yang dikerjakan pakai kulit tabung gitu ya. Tapi di satu sisi ya ini bisa pakai yang metode cakram, harus cakram gitu. Ada ketentuan nanti kalau semakin Anda banyak latihan semakin paham ya. Untuk latihan yang berikutnya silakan Anda pelajari sendiri ya, yang diputar terhadap apa tadi? Yang berikutnya itu apa? Diputar terhadap X sama dengan 3. Sama dengan 3. Untuk cincin, ya. Ini sekilas saja ya. Ini kan 3 berarti di sini. 3 di sini. Nah, ini jari-jarinya gimana nih jari-jarinya? Kan ini kan kalau betul cincin kan diputar dulu ya, ini kan diputar dulu. Berarti kan cerminnya di mana? Cerminnya kan di sini, ya kan? Gini kan jadinya ya. Gini kan. Nah, jadi diputar terhadap sumbu ini kan. Nah, berarti apa nih? Jari-jarinya apa nih? Jari-jarinya ini kan berarti yang lebar dulu ya, yang lebar dulu, kemudian dikurangi yang kecil dulu. Jadi yang kalau yang ini berarti kalau diputar terhadap X sama dengan 3 berarti gimana? Kalau cincin, partisinya tegak lurus ya? Partinya tegak lurus. Oke, kita cek ya. Nah, partinya tegak lurus. Ini karena kita metode cincin ya. Karena diputarnya di sini. Nah, diputarnya di sini jadi partisinya, ini kalau dibayangin partisinya. Nah, gini. Kan motong ke sini kan jadi tegak luruskan gini. Ya, cincin itu kayak gitu cirinya. Jadi kalau misalkan kita lihat irisannya diputar terhadap garis sama dengan X diperoleh cincin dengan jari-jari luarnya berapa, jari-jari dalamnya berapa. Jari-jari apa nih? Jari-jari dalamnya mana? Jari-jari dalamnya. Berarti 3 dikurangi 2, betul ya? Ya, Pak. 3 kurangi 2. Oke. Ya, 3 kurang 2 jadi 1. Jari-jari luarnya kira-kira berapa? 3 min X kuadrat atau 3 min akar Y? 3 min akar. 3 min akar Y. Betul? Atau berapa? Ini ya jari-jari itu ya. Jadi apa? Oh, 3 ini, jadi 3 min akar Y. Ya. Sehingga dari sini akan didapatkan, berarti volumenya adalah yang luar dulu diputar, ya, pi 3 min akar Y dikuadratkan dikalikan delta Y dikurangi dengan pi 1 kuadrat delta Y. Sehingga akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kalau dikerjakan, ya, volume putarnya adalah integral dari 0 sampai 4 dari pergerakan delta Y itu kan ini ke atas bawah gini kan. Jadi berarti ya kita tetap mengacu pada ini pergerakannya dari sini. Jadi pergerakan dari Y-nya itu dari sini ya, dari sini ke atas sini. Pergerakannya gitu. 0 sampai kalau delta Y berarti 0 sampai 4. Seperti ini. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah ya dihitung aja ya. 8pi. Sekarang kalau kita coba bandingkan dengan metode kulit tabung. Gambarnya seperti ini, putar terhadap ini. Nah, tetap ya, X itu jaraknya dari sumbu putar, dari titik ini, ya, titik ini ke partisi. Jadi kalau tadi Y-nya juga sama, 0 dari ke partisi. Ini jari-jari. Ya, jari-jarinya ini. Atau X-nya itu, bukan jari-jari. Nanti jari-jarinya kita hitung. Oke, berarti kita akan dapatkan kalau kulit tabung berarti harus cari tingginya, cari jari-jarinya, kemudian cari tebalnya. Tebalnya kan otomatis delta X ya. Seperti itu. Jadi kita punya tingginya. Hanya itu berapa? Hanya itu adalah ini, ya kan? Hanya ini. Hanya kan ini.
Ya enggak? Berarti hanya adalah X kuadrat. Ya, hanya adalah X kuadrat. Hanya X kuadrat. Kemudian jari-jarinya adalah, nah, yang diputarnya gimana? Yang putarnya kan jari-jarinya jadi ini kan? Jari-jarinya jadi ini. Ya kan? Ini adalah 3, kemudian ini adalah X, jadi ini berapa? 3 min X. Ya, 3 min X. Jadi jari-jarinya adalah 3 min X. Oke. Ini harus di ini ya, sebentar. 3 min X. Ini jari-jarinya. 3, jadi ini 3 min X. Terus kemudian tebalnya ya otomatis delta X. Sehingga dari sini akan kita dapatkan volumenya adalah delta volume 2pi kali tingginya, kali jari-jarinya kali tingginya, delta X. Jadi mana yang Anda lebih mudah silahkan Anda pikirkan ya. Sehingga dapatnya seperti ini. Sehingga kalau kita hitung volumenya, X-nya bergerak dari mana-mana, delta X bergerak dari mana ke mana? Delta X-nya. Delta X-nya bergerak dari mana ke mana? Dari 0 sampai 3. 3 dari mana? Sampai sini X-nya kan cuma delta X-nya kan cuma ini. Apa pernah sampai sini? Enggak. Enggak. Jadi dari berapa ke berapa? 0 sampai 2 saja. Ya. Itu delta X-nya gitu. Ya. Pergerakan ininya, pergerakan partisinya itu dari 0 sampai 2 saja. Sehingga volumenya akan sama dengan 2pi, 0 sampai 2, 3x kuadrat min x kuadrat, pangkat 3. Jadi akan sama dengan 8pi juga. Jadi mau pakai metode cakram, metode tabung, mana yang menurut Anda lebih bisa, salah satu aja. Ya, salah satu aja. Oh, saya jagonya cakram, Pak. Ya udah cakram aja. Pelajari cakram. Ya. Dan kalau kita nanti diuji, ini kulit tabung nggak diujikan. Jadi ini sebagai suatu pendekatan baru bahwa bisa dihitung dengan kulit tabung. Dengan pastinya hasilnya sama. Ya. Nah, soal latihannya silakan Anda coba-coba. Ini kan yang kemarin kita sampaikan. Oke, seperti itu yang bisa disampaikan hari ini. Tetap ya, dicoba, diselesaikan. Terus kemudian soal-soal yang kemarin saya kasih juga sama, dicoba diselesaikan. Nah, minggu depan kita diskusi. Ya, diskusi terkait dengan mana yang Anda, atau mana yang perlu diulang lagi ya. Kan kita bahasanya itu kan integral sampai terakhir ini itu CLO4. Temnya cuma 2 kali, jadi Anda coba ini. Tidak ada ujian perbaikan lagi ya. Artinya maksudnya manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan CLO4 ya. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ini siapa yang ngechat? Oh, GeoGebra. Oh, ini alatnya itu ya, GeoGebra. Oke. Ezra main ecrek-ecrek ya? Adiknya kayaknya di sampingnya main ecrek-ecrek yang apa? Oke, itu paling yang bisa saya sampaikan.